sahabat lingkungan dimanapun kalian berada, selamat datang di Polling Podcast Lingkungan. Salam adil dan lestari. Selamat datang di channel Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan, Wali Sumsel. Jadi podcast lingkungan ini dibuat untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat, kalian-kalian nih yang belum sadar mungkin, yang belum tahu tentang persoalan-persoalan lingkungan khususnya di Sumatera Selatan. Nah, hari ini podcast ini dibuat untuk memperingati Hari Bumi Sedunia. Jadi Hari Bumi Sedunia itu pada tanggal 22 April 2021 ini dengan tema kita angkat itu adalah Sumsel Masih Darurat Ekologis. Nah, hari ini podcast ini kita akan berbincang-bincang seperti itu bersama Mbak Eca yang ada di sini. Halo Mbak Eca. Hai Mbak Pita. Selamat datang Mbak Eca di Polling Podcast Lingkungan. Jadi kita akan berbicara bagaimana sih dampak lingkungan hidup itu terhadap perempuan. Nah, pasti ada dong dampak-dampaknya, tapi kita berbicara langsung nih. Tapi sebelum itu, kita bicara tentang itu, kita kenalan dulu nih. Halo Mbak Eca. Annyeong, Mbak Pita. Annyeong. Annyeong. Coba kenalan dulu Mbak sama teman-teman yang ada di balik layar ini. Yes. Hai kawan-kawan, kenalin nama saya Ersha Irunisa Suhada, tapi kawan-kawan biasa manggilnya Eca. Sekarang saya sebagai koordinator program di Solidaritas Perempuan Palembang, dan sekarang juga masih sibuk jadi mahasiswa ya. Oke, selamat datang Mbak. Makasih loh Mbak Eca udah ini mau kesempatan mau hadir untuk podcast di sini. Jadi sekilas info guys, ini podcast pertama saya sebenarnya sama Mbak Eca. Nggak apa-apa, skip itu brainstorming lah ya. Jadi aktivitas di kantor sekarang apa Mbak? Di SP apa sekarang aktivitas yang ini? Kalau sekarang kita masih aktivitas advokasi kasus, yang mana memang advokasi kasusnya udah dari tahun 2014, yaitu konflik antara masyarakat dengan PTPN 7 Cinta Manis, yaitu perkebunan tebu. Itu masih diadvokasi sama kawan-kawan SP Palembang sampai saat ini. Tapi memang khususnya bukan merujuk ke seluruh masyarakat, tapi memang khusus untuk kebutuhan-kebutuhan perempuan. Jadi ada kasus ya yang sedang diadvokasi Mbak Eca sudah lama sekali. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini tahulah, paham tentang kasus tersebut. Tapi sampai sekarang masih diadvokasi. Nah, berbicara tentang dampak lingkungan terhadap perempuan, menurut Mbak Eca nih, apa yang dampak signifikan yang misalnya kita rasakan ketika lingkungan itu rusak menurut Mbak Eca? Ya, sebenarnya kalau kita balik lagi flashback ya, kayak misalkan banyak teori-teori tentang ekofeminisme yang bilang bahwa perempuan sangat dekat sama alam. Kenapa sih perempuan dekat sama alam? Karena banyak sekali wacana yang keluar, kenapa sih ngurusi urusan perempuan? Kenapa sih perempuan itu harus dikhususkan gitu kan? Sedangkan memang kita itu menuntut untuk kesetaraan gender, tapi kan memang ada kebutuhan-kebutuhan perempuan yang harus dipenuhi. Misal kayak dalam kerja-kerja domestik, dalam rumah tangga, memasak, misal mencuci pakaian, itu kan kita membutuhkan air. Perempuan sangat dekat sekali sama sumber daya alam gitu kan. Tapi ketika suatu perkebunan atau suatu korporasi masuk, itu sudah memiliki dampak untuk perempuan itu sendiri, mulai dari kerusakan lingkungannya, mulai dari keadaan sosialnya, ekonominya, dan lain-lainnya gitu sih Mbak. Kalau ini kalau bicara berpengalaman nih, kalau yang sedang diadvokasi, ada nggak dampak yang bisa dilihat secara nyata yang dialami masyarakat yang diadvokasi sekarang? Dampak yang paling nyata sih mungkin kalau saya pribadi ngelihatnya itu traumatik. Karena gimana ya, ketika memang contoh kasus nih di PTPN kan, waktu 2014 itu kan antara masyarakat dengan PTPN. Nah, yang harus berada di rumah adalah perempuan, di mana perempuan masih memiliki kewajiban menjaga anak, masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, harus memasak untuk anak, harus memasak untuk suami. Dan ketika konflik itu pecah, karena ada konflik, otomatis kan perempuan berdampak fisikisnya, terus juga tentang sosialnya, terus secara mental mereka harus memikirkan besok makan apa nih, sedangkan kebutuhan hari ini tidak terpenuhi, hari ini tidak ada pendapatan karena suami kami berjuang gitu kan. Tapi
itu yang tidak bisa diakomodir gitu sama pemerintah, dan itu tidak terpikir oleh pemerintah. Sedangkan juga laki-laki terkadang mikir, aku kasih uang nih segini, misal 100.000 harus cukup seminggu. Ya kita harus mikir kan. Iya, padahal perempuan harus mikir dalam 1 minggu saya misalkan punya 3 anak, harus 3 anak itu harus makan, dan suami saya harus makan, dan saya juga harus makan. Bagaimana saya harus membagi uang 100.000 itu gitu kan. Nah itu juga menjadi beban bagi perempuan. Menurutku itu dampak yang sangat signifikan sih. Iya. Konflik. Kalau menurut aku sendiri sih, kalau ini menurut aku ya, kalaupun perempuan itu sanggup seperti itu, pasti dia perempuan yang luar biasa. Seperti itu. Dia menanggung beban berkali-kali lipat, udah ngurusin keluarga, urusan domestik, urusan anak, semuanya. Apalagi nggak ada air yang bersih, wah tambahkan kayak gitu kan. Nah untuk itu Mbak, tadi di mana Mbak lokasi advokasi sekarang? Kalau sekarang itu masih di wilayah Sri Bandung, Ogan Ilir, sama satu lagi di Kabupaten Musi Banyuasin, tapi berbeda ininya ya, berbeda yang diadvokasi. Kalau yang di di Musi Banyuasin, kita lagi mendorong bagaimana peran perempuan dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. Misal kayak mereka mempunyai demplot kayak gitu. Demplot itu mereka menanam sayur-sayuran. Nah, di situ kami mendorong bagaimana itu sayur-sayuran tersebut yang mereka tanam bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Paling tidak mereka bisa kosnya bisa disimpan gitu kan, dalam 1 minggu kayak seperti saya tadi dikasih 100.000 paling tidak berkurang karena memang sudah ada kebun yang sudah bisa diambil. Nah itu yang kalau di Musi Banyuasin. Tapi kalau yang di Sri Bandung ataupun di Ogan Ilir ya masih tetap tentang konflik PTPN tanah tadi. Ya, konflik agraria lah ya. Jadi perempuan-perempuan ini sudah kolektif secara mandiri lah ya, bersama dibuat komunitas seperti itu. Nah, bicara tentang bagaimana dampak kerusakan hidup terhadap perempuan, pasti ada aktor nih, ya kan? Ada aktor nih, ya aktor ini ya sangat-sangatlah, khususnya sangat-sangat berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, menurut Mbak Eca, aktor utama nih, dalang utama nih siapa sih yang membuat bagaimana perempuan tuh bisa masuk ke circle di mana perempuan tuh paling terdampak kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, yang pertama itu boleh nggak nih? Kayaknya kalau saya lihat sih pemerintah ya, baru korporasi. Menurut saya yang paling utama itu adalah pemerintah, si karena pembuat kebijakan si pembuat kebijakan yang mengeluarkan izin-izin perkebunan, dan yang bisa bermain lah ya, kita suka bilang kayak gitu, bermain tentang undang-undang dan sebagainya, itu kan diatur oleh pemerintah. Menurutku pemerintah yang memegang kuasa penuh untuk perusak lingkungan itu gitu. Keduanya baru korporasi. Iya, itu, keduanya baru korporasi. Jadi pemerintah yang buat izin, dia yang ngasih dampak, tapi dia juga nggak bisa mengendalinya. Iya, itu makanya seharusnya kan. Seharusnya. Jadi untuk masyarakat nih ya, perempuan-perempuan yang sedang diadvokasi Mbak Eca, apa saja sih yang sudah mereka lakukan untuk menyampaikan kasus-kasus permasalahan yang mereka alami kayak gitu? Kalau sejauh ini yang pasti mereka melakukan kerja-kerja kolektif, kayak misalkan mereka diskusi-diskusi sendiri kayak gitu kan. Terus juga mereka melakukan advokasi baik itu di tingkat daerah, nasional gitu kan. Itu sudah dicoba semua. Tapi memang yang saya apresiasi dari perempuan akar rumput, kalau SP bilangnya perempuan akar rumput. Ya. Perempuan akar rumput ini adalah ketika SP yang down gitu kan, semangatnya mereka yang menyemangati. Itu yang ngebuat kami, oh ternyata memang mereka punya semangat nih, mereka sangat benar-benar terdampak, mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan sumber pencarian, mereka kehilangan sumber penghidupan bahkan kan. Nah itu yang membuat kami akhirnya, ya kalau misalnya mereka masih semangat, kok kami yang down gitu kan. Nah itu yang menurutku balik lagi sih, perempuan akar rumput itu menjadi penguat. Mereka bekerja secara kolektif, melakukan diskusi, melakukan dialog, bahkan mereka juga melakukan inisiatif-inisiatif seperti ekonomi alternatif untuk mendanai perjuangan mereka sendiri gitu kan, tidak tergantung dengan kami. Nah itu menurutku harus terus didorong sama SP, harus terus dibantu sama SP untuk meningkatkan baik kapasitas maupun kemampuan mereka. Itu sih Mbak kalau menurutku.
Oke, kita sudah bicara tentang bagaimana apa yang diadvokasi sama Mbak Eca. Sekarang kita agak lebih luas sedikit. Bagaimana kabar perempuan Indonesia sekarang? Kalau dari segi wacana dan segi beberapa orang bilang ya, sebenarnya Indonesia itu udah setara perempuan dan laki-laki gitu kan. Banyak banget itu aku temu wacana-wacana itu yang dilontarkan oleh beberapa orang. Tapi sebenarnya balik lagi mereka oke, memang berdasarkan riset, tapi mereka melakukan riset di mana? Di perkotaan. Ya kalau di perkotaan ya orang bisa dibilang perkotaan itu orangnya yang cuek-cuek gitu kan. Ya lu gua gitu kan. Kalau di perdesaan, lo main dulu coba ke desa gitu kan. Masih ada nggak sih itu patriarki itu masih jalan nggak sih, perempuan itu masih dibatasin nggak sih pendidikannya gitu kan, masih dibatasin nggak sih ruang-ruang mereka untuk ikut dalam rapat-rapat pengambilan keputusan gitu kan. Nah sebenarnya di perdesaan itu yang lebih banyak daripada perkotaan kalau memang kita melihat penindasan. Tapi memang kalau kita melihat kekerasan seksual yang dialami itu memang banyak di perkotaan untuk perempuan di Indonesia. Nah sebenarnya itu sih yang harus menjadi dilihat gitu. Menurutku dilihat oleh pemerintah, jangan hanya melihat dari perkotaan tapi juga perdesaan, karena kan semua orang sebenarnya kita berasal dari desa gitu kan. Kota itu menjadi salah satu tempat untuk kita mencari perekonomian, mata pencarian dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dari kerusakan lingkungan saja itu bisa menjerumuskan perempuan memilih pekerjaan yang tidak layak untuk dikerjakan. Semangat buat perempuan di sana. Dan kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Mengapa Mbak Eca memilih untuk menjalankan ini? Di posisi ini kenapa sih? Biar kita bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, perempuan-perempuan di sana, bahwa perempuan tuh juga bisa seperti itu. Sebenarnya banyak ya Mbak, kayak misalkan isu-isu perempuan itu sebenarnya isu-isu yang dianggap orang ngapain sih perempuan nih kayak mau diutamain terus, kayak mau dihususin terus gitu kan. Tapi sebenarnya kan memang banyak kebutuhan perempuan yang tidak bisa diakomodir. Balik lagi kan. Nah balik lagi kenapa saya memilih di SP, sebenarnya pertama ngikut-ngikut kan, kenal-kenal kayak dari Walhi, terus kenal sama SP gitu kan, terus ikut-ikut kegiatan SP. Awalnya cuma sekedar ikut-ikutan, pengen tahu aja gitu kan. Tapi setelah mengikuti itu ternyata ada beban gitu di hati. Kayak misalnya ibu-ibu bilang, Mbak, pokoknya apapun yang terjadi bantuin kami ya. Kadang hal kecil aja, Mbak, aku minta tolong benerin HP dong. Padahal kan padahal kan mereka tuh, karena mereka nganggap orang-orang yang tinggal di kota tuh tahu segalanya gitu kan. Padahal kita juga gimana benerin HP, emang aku spesialis itu Kak gitu kan. Terus balik lagi kenapa mau terjun ke SP, ya itu tadi ada semangat ibu-ibu perempuan akar rumput yang sebenarnya jadi beban di hati gitu kan. Ketika mereka bilang, Mbak nggak boleh capek, Mbak harus semangat gitu kan. Aduh, itu bener-bener sampai ke mental sampai ke perasaan, itu kena banget. Itu yang ngebuat kenapa harus mereka bisa, kenapa kita nggak bisa semangat seperti itu ya. Luar biasa. Jadi perempuan-perempuan pejuang agraria yang di luar sana semangat, dan Mbak Eca juga semangat. Oke guys, kalau kita mau lanjut ke part 2, nanti tolong kalian komen di bawah, apalagi nih sama Mbak Eca kita bisa diskusi bareng. Pertanyaan-pertanyaan boleh kalian kasih di bawah. Masih ada yang bertanya, apa sih itu lingkungan, apa sih kenapa perempuan seperti itu, yuk kolom beri komentar di bawah. Tapi jangan lupa guys, jangan lupa di subscribe, like, comment gitu ya. kayak YouTuber gitu kan. Pokoknya ini podcast yang luar biasa, bagaimana perempuan-perempuan dimanapun kalian berada, ayo sama-sama, bukan hanya berjuang tentang bagaimana merawat lingkungan yang lestari, tapi bagaimana perempuan itu bisa bersuara seperti itu ya. Bagaimana juga perempuan yang terdampak terhadap korporasi, lingkungan hidup, itu juga tetap semangat dimanapun kalian berada. Dan kita masih ada podcast selanjutnya, masih tetap di podcast lingkungan polling. Masih tetap di polling podcast lingkungan, jangan kemana-mana. Kita bertemu di narasumber selanjutnya. See you guys. Annyeong. Salam adil dan lestari. Lestari. Halo
sahabat lingkungan dimanapun kalian berada, salam adil dan lestari. Selamat datang di Polling Podcast Lingkungan di channel Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan. Jadi podcast ini bicara tentang bagaimana kita mengulik-ulik tentang isu-isu lingkungan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi banyak sekali isu-isu yang ada di Sumatera Selatan yang kita harus bahas, dan bagaimana kita mengedukasi ke kalian-kalian teman-teman yang tidak paham atau tidak mengetahui hal-hal baru tentang khususnya lingkungan hidup di Sumatera Selatan. Nah, podcast hari ini kita bertepatan ingin memperingati Hari Bumi tanggal 22 April 2021 nanti dengan tema Sumsel Masih Darurat Ekologis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu podcast kita, Pak Polong. Halo Pak Polong. Halo Pak Polong. Selamat Jadi sore. Pak Polong ini salah satu juga orang yang menginspirasi saya berada di Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan Wali Sumsel. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana sih bencana ekologis ini berkaitannya dengan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak langsung pada petani, seperti itu. Bagaimana konflik-konflik agraria yang terjadi di Sumatera Selatan, bagaimana perjuangan-perjuangan agraria di Sumatera Selatan. Nah, kita langsung ketemu dengan pakar agraria, Bapak Agraria Sumatera Selatan. Selamat datang Pak Polong di Polling Pak, namanya Pak. Polling ya. Podcast lingkungan. Hebat Polling. Hebat Walhi. Jadi boleh kenalan dulu nih, Pak Polong, aktivitas sehari-harinya apa Pak? Saya ngajar di Fakultas Pertanian Industri jurusan Sosial Ekonomi. Lalu saya juga aktif di Spora Institute, sebuah lembaga studi politik dan reforma agraria. Kebetulan Spora juga anggota Wali Sumsel. Ya, Spora adalah anggota Forum Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan, Wali Sumsel. Nah, berbicara tentang agraria Pak, bagaimana situasi agraria di Sumatera Selatan Pak? Kalau kita bicara agraria ini kan tidak lepas dari skema bagaimana kita melihat lahan ya, sebagai sumber daya alam. Nah, di Indonesia sumber daya alam lahan ini dibangun atas prinsip yang bersifat kapitalistik. Ya, jadi sumber daya lahan itu dalam pandangan yang kapitalistik itu harus dieksploitasi, lalu untuk melakukan akumulasi dalam rangka ekspansi, ya, ekspansi modal seluas-luasnya. Sehingga karena prinsip inilah maka korporasi-korporasi itu menjadi rakus terhadap lahan. Nah, seperti kita ketahui, ketika mereka rakus terhadap lahan, maka akan menggusur lahan-lahan petani. Karena pada dasarnya lahan-lahan itu tidak ada lahan yang kosong, karena semuanya itu sudah ada kepemilikan. Apakah itu kepemilikan oleh petani secara perorangan, kepemilikan secara kolektif, misalnya hak ulayat dan lain sebagainya. Nah, inilah menurut saya kalau kita bicara tadi bicara soal bencana ekologi dalam konteks lahan, ya, karena pengelolaan lahan itu basisnya itu kapitalistik, sehingga adanya eksploitasi, pembukaan lahan secara besar-besaran yang menimbulkan kerusakan hutan, kerusakan sungai, kerusakan lahan itu sendiri akibat dari penggunaan input produksi kimia yang berlebihan, apakah pupuk dan pestisida. Nah, karena itu menurut saya harus ada perubahan paradigma. Jadi bagaimana lahan ini sebagai sumber daya alam itu kita kelola, basisnya itu tidak kapitalistik, tapi yang lebih bersifat populis. Jadi bagaimana kita meletakkan pengelolaan ini kepada keluarga petani sebenarnya. Jadi karena juga hal-hal yang bersifat kapitalistik, prioritas terhadap perusahaan swasta ini sebenarnya sudah dari sisi ideologi juga, kalau di Indonesia ideologi Pancasila itu sudah bergeser. Jadi dari Pancasila ke bentuk-bentuk ekonomi yang bersifat liberal, atau lebih tren sekarang ini neoliberal. Ya. Jadi itu guys, kenapa bagaimana keadaan agraria menurut Pak Polong di
yang kita rasakan sekarang seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi pengetahuan saya nih teman-teman, di Walhi Sumsel itu ada data. Kita itu memiliki 1,5 hutan kayu, kebun kayu atau yang ditanami eukaliptus, akasia. Kemudian ada sawitnya 1,3 itu perkebunan, dan 600.000 hektar itu jadi pertambangan. Nah, menurut Bapak dengan luasan 8,7 juta hektar Sumatera Selatan dengan wilayah yang dipenuhi korporasi seperti itu, gimana Pak? Pertama akan terjadi ketimpangan. Ada segelintir orang yang punya korporasi, memiliki lahan yang luas, sementara masyarakat yang jutaan ini hanya memiliki ya mungkin rata-rata 1 hektar, bahkan kurang tidak dari sampai 1 hektar. Nah, karena itu satu, adanya akumulasi, ekspansi, lalu cara-cara produksi yang tidak ramah lingkungan, sehingga semua itu menimbulkan kerusakan, baik kerusakan lingkungan, sumber daya alam, maupun kerusakan pada kemanusiaan. Ada ketidakadilan, ada pelanggaran hak asasi manusia, adalah proses kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi ada dua menurut saya problem kita, adalah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan sistem sosial kita. Kerusakan lingkungan dan sistem sosial kita. Jadi itu ya guys, kerusakan lingkungan dan sistem sosial kita. Dan bicara tentang pengalaman tentang apa yang Bapak alami selama menjadi aktivis agraria, bisa dibilang Mbak, bisa bilang seperti itu. Kasus-kasus, contoh-contoh kasus yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman, apa sih, kenapa sih petani bisa mengalami hal kasus-kasus misalnya perampasan lahan, sengketa lahan seperti itu? Ada contoh kasusnya Pak? Yang saya kira kasus di Sumsel sejak tahun 90-an. 90-an. Ya. Misalnya dimulainya pembukaan lahan untuk HTI, perkebunan kelapa sawit, lalu termasuk juga untuk perluasan kota ya, kayak Jakabaring dan lain sebagainya. Nah, kasus-kasus itu selalu saja rakyat dikalahkan. Jadi karena sistem hukum kita juga tidak mendukung. Memang ada dualisme sistem hukum agraria, satu sistem hukum positif, yang kedua sistem hukum adat. Tetapi pengadilan kita itu selalu berpijak pada hukum positif. Mereka ingin bukti-bukti secara tertulis, sementara hukum adat kita tidak menggunakan hukum-hukum secara tertulis. Nah, itulah kenapa kasus-kasus agraria itu tidak pernah terselesaikan. Jadi kasus lama belum selesai, muncul juga kasus baru. Nah, dan lagi kapasitas pemerintahan daerah juga tidak mampu menyelesaikan ini. Jadi sering mereka saling lempar, pemerintah daerah melempar ke pemerintah pusat, pemerintah pusat melempar ke pemerintah daerah, sehingga rakyat ini terombang-ambing menurut saya. Kalau bicara aktor nih Pak, aktor utama dari masifnya kejadian konflik agraria ini siapa Pak? Ya, aktor itu ada dua, aktor secara person atau aktor secara sistem ya. Sistemnya nih. Kalau saya tadi sudah katakan, sistem yang kapitalistik itulah sebenarnya yang menjadi dasar ya, paradigma kapitalistik ini yang menjadi sumber konflik-konflik agraria. Lalu kalau kita aktornya ya korporasi. Korporasi. Nah, kalau kita bicara korporasi, ya korporasi ada dua, yang dimiliki swasta atau juga negara. Tapi kita cek lagi apakah negara ini betul-betul modalnya dari negara atau juga memang dari pihak-pihak swasta juga, misalnya apalagi perusahaan yang sudah go public misalnya. Kalau keadaan perjuangan petani sekarang seperti apa Pak? Menurut pandangan Bapak secara gambaran garis besar tuh. Satu, kalau kita lihat perjuangan petani ini kan dinamikanya ini kan pasang surut. Banyak juga petani-petani yang berkonflik lama itu letih juga. Capek Pak ya? Capek, letih, lalu juga muncul misalnya kasus-kasus baru, tapi juga penyelesaiannya ya secara
hampir keseluruhan lah, itu tidak terselesaikan dengan baik. Nah, karena itu menurut saya ada dua hal. Pertama, dari sisi negara itu memang negara harus merubah kebijakannya, paradigma pembangunan, dan juga kembalilah kepada konstitusi kita tentang pengelolaan sumber daya alam di pasal 33. Jadi bagaimana sumber daya alam, bumi, tanah air ini dikelola secara bersama, secara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, di sisi lain, selain juga kita perjuangan di level negara, juga di level masyarakat. Nah, memang kita perlu lagi melakukan pengorganisasian, pendidikan, ya, kampanye harus terus digalakkan. Seperti ini kan kampanye yang cukup baik. Bagaimana kita juga mengedukasi orang yang nggak tahu, Pak, ya. Kasih masyarakat supaya apa? Supaya juga masyarakat itu paham apa masalahnya, sehingga dia tahu sesungguhnya masalah-masalah agraria, konflik dan lain sebagainya itu tidak bisa menyandarkan pada aktor-aktor di luar diri petani itu sendiri. Kekuatan intinya harus pada petani. Petani harus berserikat, petani harus berorganisasi. Karena disitulah letak kekuatan sesungguhnya dari petani. Oke, kita lanjut nih guys, agak sedikit naik ke nasional. Kita sudah ada undang-undang baru, undang-undang Cipta Kerja kayak gitu, yang mungkin ada dampaknya terhadap agraria seperti itu. Saya kira Undang-Undang Cipta Kerja itu meneguhkan sistem ekonomi liberal, ya, neoliberal itu. Karena apa? Karena dia mendorong investasi, karena dia juga melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang kalau bagi negara itu menghambat investasi. Bagi kita juga aturan-aturan seperti itu justru melindungi, melindungi kepentingan masyarakat. Nah, jadi ada dua sisi itu. Bagi kawan-kawan gerakan, bagi aktivis, termasuk juga bagi masyarakat sendiri, ya, misalnya kebijakan yang melindungi mereka itu banyak dianggap itu menghambat investasi. Karena itu perlu diregulasi dengan membuat omnibus, omnibus law ini, supaya apa? Supaya aturan-aturan itu dipermudah untuk masuknya investasi. Ya, saya kira itu logika kapitalistik juga, logika neoliberalisme. Jadi kita pembangunan itu seolah-olah tidak jalan kalau tidak ada investasi. Padahal banyak alternatif lain, ya. Misalnya dari pertanian misalnya, ada di beberapa konsep misalnya seperti pertanian agroekologi, permakultur, zero budget natural farming itu tidak mengandalkan pada investasi. Justru bagaimana potensi lokal, potensi masyarakat, sumber daya alam, dengan juga kemajuan ilmu pengetahuan tentang pertanian itu menjadi satu kekuatan. Tapi problem kita kan selalu saja ketika berhadapan, dulu nenek moyang kita tuh melihat faktor produksi itu hanya cukup dua saja, ada lahan, ada tenaga kerja, mereka bisa berproduksi. Tapi sekarang kan ditambah satu lagi, itu modal. Ya, harus ada uang seolah-olah. Karena apa? Karena harus membeli benih, membeli pupuk, pestisida, dan mesin-mesin yang mahal, peralatan, ya, hand traktor, dan mesin panen dan lain sebagainya. Karena itu mindset kita selalu saja bahwa bertani itu perlu modal, bahkan modal besar, sehingga itu juga hegemoni ini juga tidak hanya pada kalangan-kalangan yang terpelajar, yang pernah mengenyam pendidikan tinggi, tapi juga di masyarakat begitu. Jadi banyak lahan-lahan terbengkalai, kalau kita tanya kenapa Pak nggak digarap, nggak punya modal. Nah, pengertian modal bagi masyarakat yang sudah terhegemoni nggak ada uang. Padahal nenek moyang kita dulu berproduksi, cukup ada lahan, ada tenaga kerja keluarga, bisa menghasilkan produk. Nah, itu kenapa pemikiran seperti ini muncul, karena juga ditunjang oleh ilmu-ilmu ekonomi yang juga bersifat liberal, ya. Jadi bicara tentang apa yang harus kita lakukan nih Pak untuk
kaum muda mungkin, untuk masyarakat awam yang nggak mengerti apa itu konflik agraria, apa itu tumpang tindih, yaitu kan apa sih Pak? Apa yang harus kita lakukan? Satu, pada tataran negara itu dulu orang berharap bahwa ada negara yang mengganti ya sistem kapitalistik dengan sistem yang sosialistik dan lain sebagainya. Tapi memang kapitalisme ini kan, apalagi dia sudah menjadi ideologinya menjadi neoliberal, artinya ini kapitalisme ini sudah global dan memenangkan pertarungan ya, memenangkan pertarungan ideologi sistem ekonomi sekarang. Jadi berharap pada negara untuk menghadapi kapitalisme itu hanya berharap mungkin saja dia hanya untuk menjinakkan kapitalisme itu. Seperti misalnya negara welfare state, negara-negara sosial demokrat dan lain sebagainya. Dan kita berharap juga negara Pancasila juga mampu menjinakkan kerakusan, ketamakan dan juga sifat eksploitatif dan ekspansi dari kapitalisme. Hanya itu, karena dulu ada blok timur ya, blok sosialis, tapi blok sosialis sudah runtuh. Cina yang sosialis juga hanya sistem politiknya saja, tapi sistem ekonominya sudah pasar ya. Nah, pada tataran masyarakat memang ada dua juga. Ada yang terus-menerus melakukan protes terhadap sistem kapitalisme dalam rangka menjinakkan ya, supaya kebijakan-kebijakan kapitalis itu memasukkan unsur-unsur yang bersifat sosial. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang justru keluar dari sistem itu. Di beberapa tempat misalnya yang saya tahu, kayak seperti di Eropa, di Latin Amerika, itu ada komunitas-komunitas yang memang mereka berproduksi juga mengkonsumsi dengan corak komunitas. Nah, jadi kalau kita bicara kapitalisme itu kan kita bicara sistem ekonomi. Bicara ekonomi itu ada tiga, satu sistem produksi, sistem distribusi, dan sistem konsumsi. Nah, kita tiga-tiganya itu sudah dikuasai. Sistem produksi juga dikuasai mereka, bahkan konsumsi kita ini diatur oleh mereka ya. Jadi dengan gaya hidup, dengan munculnya produk-produk pangan olahan dan lain sebagainya, itu kita dikendalikan oleh sistem itu. Sepertinya semua orang nggak bisa mengelak. Tapi ada komunitas-komunitas kecil ya yang ingin mencoba keluar dari sistem itu. Dia misalnya di beberapa tempat itu komunitas bertani ya, bahkan ada anak-anak muda juga yang corak produksinya memang mereka menggunakan agroekologi atau permakultur, yang mereka tidak menggunakan input dari luar, tidak membeli input dari sistem. Lalu sistem distribusinya mereka langsung dibagikan ke komunitas sesama mereka. Kalau misalnya produk pangan itu sudah melebihi dari konsumsi mereka, juga mereka mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan dari komunitas mereka, tapi itu sangat kecil. Jadi kelompok ini ya sangat kecil. Kalau istilah statistik itu tidak signifikan. Jadi, tapi menurut saya ini menarik ya, komunitas seperti ini saya menaruh harapan juga. Jadi adanya komunitas yang bisa membangun sistem alternatif seperti ini. Jadi itu. Oke. Jadi dari mulai kelompok-kelompok kecil, maka berkembang menjadi kelompok-kelompok besar. Jadi teman-teman, kita akan lanjut lagi ke narasumber selanjutnya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang di sini masih ingin bertanya langsung dengan Pak Polong, boleh komentar di bawah. Komen apa sih yang ingin kalian tanyakan tentang persoalan agraria khususnya di Sumatera Selatan, atau kalian sendiri ingin diskusi langsung nih sama Pak Polong, bisa kayak gitu. Karena Pak Polong juga welcome lah sama teman-teman yang ingin belajar, dan pengalaman saya seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Polong atas pengetahuan-pengetahuan baru yang kami dapat tentang bagaimana sih agraria, apa sih itu agraria, bagaimana persoalan agraria itu bisa terjadi. Dan teman-teman,
ada promosi nih sedikit. Jadi kita juga mendukung nih bagaimana petani, khususnya petani ini adalah hasil produksi dari petani Ogan Kompring Ilir, SP Padang, Sirop Pulau Padang, bagaimana mereka menghadapi perusahaan kelapa sawit 11 tahun banjir dan mereka berjuang kayak seperti itu. Jadi mari kita support petani-petani yang berjuang terhadap penindasan dari dampak akumulasi kerusakan lingkungan hidup di Sumatera Selatan. Yuk beli, jangan lupa ya. Organik ya? Organik, nggak tahu sih Pak. Nanti kayaknya organik Pak. Yeah. Organik ini Pak. Beras hitam dan beras merah dan juga ada beras putih teman-teman. Jadi kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya. Masih banyak lagi narasumber dan MC-MC lainnya yang ada di Polling Podcast Lingkungan Walhi Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi sama Pak Polong sudah hadir di Polling ini. Podcast pertama Walhi Sumsel, semoga apa yang kita lakukan ini Pak bisa berdampak luas. Bagaimana ada nih percikan komentar-komentar yang oh gini loh kayak gitu kan, oh gitu. Selanjutnya sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa follow Instagram Walhi Sumsel, jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Sampai jumpa di next episode. Bye.